Melisi Kanaf. Dalam video ini saya akan membuat proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang saya namakan diagram berhitung. Nah, diagram berhitung ini saya akan menjelaskan dua materi dalam mata pelajaran matematika, yaitu materi penjumlahan dan juga pengurangan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kita semua baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, marilah kita berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang belum sarapan? Ibu harap semuanya sudah sarapan, karena dengan sarapan tubuh kita kuat dan kita boleh semangat dalam belajar. Semoga semuanya bisa konsentrasi agar materi hari ini dapat dipahami dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar matematika. Ayo, siapa yang tahu apa itu matematika? Apa yang kita pelajari dalam matematika? Jadi, matematika adalah sebuah mata pelajaran yang di dalamnya kita akan belajar berhitung, mengenal angka dan bilangan. Nah, semuanya sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini bilangan bulat sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif memiliki simbol tambah, sedangkan bilangan bulat negatif memiliki simbol kurang. Nah, sekarang contoh bilangan yang bernilai positif berarti 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kalau bilangan yang negatif berarti ada -1, -2, -3, dan seterusnya. Jadi, yang membedakan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif yaitu bilangan bulat positif tidak memiliki tanda apa-apa. Karena tandanya tambah berarti tidak perlu ditulis. Kalau bilangan bulat negatif dia menggunakan tanda kurang atau min. Jadi -1, -2, dan -3. Nah, sampai sini Ibu harap semuanya dapat mengerti tentang apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan memulai belajar menggunakan alat peraga ini, yaitu diagram berhitung. Nah, diagram berhitung sekarang kita akan memulai dengan penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan sendiri siapa yang tahu? Ayo, penjumlahan. Nah, penjumlahan itu berarti kita menambahkan. Nah, kita menambahkan misalnya dari yang sebelumnya kita tambahkan lagi. Jadi hasilnya akan menjadi lebih besar. Simbol dari penjumlahan itu sendiri yaitu tanda tambah. Terus kita juga akan belajar tentang pengurangan. Nah, pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Nah, pengurangan berarti pengambilan sebagian. Jadi misalnya kita mempunyai kue 5, lalu kita membagikannya kepada misalnya teman kita membagikan 2, berarti kue kita berkurang. Jadi pengurangan berarti kita mengambil sebagian atau memberikan semuanya, jadi hasilnya menjadi sedikit, seperti itu. Untuk tanda kurang berarti seperti min, bilangan bulat negatif. Nah, di sini Ibu akan mengajar kita untuk belajar menggunakan alat peraga ini, yaitu diagram berhitung. Nah, dalam alat peraga ini Ibu sudah membuat seperti diagram untuk memudahkan kita memahami bagaimana caranya mengerjakan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, soal yang pertama itu Ibu mengambil contoh soal 2 ditambah
ditambah 5. Misalnya kita lihat dalam diagram ini, kotak yang bernilai 2 yaitu ini, dan ditambah dengan 5. Kotak yang bernilai 5 yaitu ini. Karena tambah berarti kita menambahkan. Ya, kita menambahkan. Jadi kita keluarkan dulu kotak yang bernilai 2. Kita keluarkan, lalu kita masukkan ke dalam kotak yang bernilai 5. Nah, 5 ya. Nah, sudah kan? Kita sudah masukkan mereka menjadi satu tiang antara 5 dan juga 2. Langkah berikutnya kita samakan. Tingginya sama dengan balok nomor berapa. Nah, sekarang kita samakan ya. Ternyata tingginya sama dengan balok nomor 7. Nah, ini dia anak-anak. Jadi 5 ditambah dengan balok 2, ternyata dia sama tinggi dengan balok nomor 7. Nah, ini artinya kita sudah menambahkan dan ternyata dia memiliki hasil sejajar dengan balok nomor 7. Berarti hasil antara 2 ditambah 5 adalah 7. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu materi berikutnya, yaitu apa anak-anak? Tentang pengurangan. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal, yaitu 7 dikurang 3. Nah, 7 dikurang 3, yang pertama-tama kita lihat 7, balok nomor 7 dikurang dengan balok nomor 3. Nah, karena pengurangan kebalikan dari penjumlahan, berarti kita harus, yang langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu menyusun angka 3 dengan balok lain sehingga tingginya sama dengan balok nomor 7. Nah, sekarang kita mencoba dari angka yang terkecil dulu ya, dari 2. Misalnya angka 2 kita susun dengan angka 3 dalam satu tiang. Nah, apakah tingginya sama dengan 7? Kita samakan dulu ya. Ternyata tidak sama. Angka 7 lebih tinggi dari balok yang 2 tambah 3 ini. Berarti bukan hasilnya ya anak-anak. Sekarang kita coba lagi ke angka yang berikutnya, yaitu angka 4. Nah, di sini angka 4. Kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam tiang angka 3. Lalu kita lihat apakah sudah sejajar dengan balok angka 7. Kita lihat. Nah, ternyata sudah sejajar. Berarti 7 dikurangi 3, yang kurang adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4. Sampai di sini Ibu berharap semuanya sudah memahami ya cara menggunakan diagram berhitung untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan mengakhiri proses belajar kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Nah, amin. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semuanya harus tetap sehat ya. Jangan lupa sarapan dan jaga kesehatannya. Selamat pagi anak-anak.